Kalau nggak pernah minum obat, nggak pernah ke dokter, berarti diagnosanya dari mana? Kenapa saat memulihkan stamina saya memilih untuk pergi muncak gunung? Karena ada sesuatu yang bisa saya dapatkan dari pergi ke gunung, yaitu sebuah ketenangan. Ada juga kita bisa berinteraksi dengan orang lain. Selain itu juga menyehatkan badan dan pikiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Bribka Suyono, tentunya masih di channel Suyono Listrik. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda sehat baik jasmani maupun jiwani. Tonton sampai selesai karena ini penting sekali. Ada banyak hal yang harus saya ungkapkan, yang harus saya sampaikan kepada Anda semua penderita anxiety disorder, psikosomatik maupun asam lambung. Mohon maaf kalau komen-komen Anda itu banyak yang belum saya respon, dan mohon maaf pula yang komen-komen Anda itu seakan-akan ini bukan saya baper ya. Saya nggak anti kritikan, saya justru malah suka dengan kritikan, asal kritikan itu disertai dengan solusinya, bagaimana, seharusnya bagaimana. Tapi ini komennya seakan-akan menyudutkan saya, memojokkan saya. Dan yang komen itu saya yakin bukan penderita anxiety disorder. Jejak digital nggak bisa dibohongi. Saya punya banyak teman yang ahli IT. Anda komen di mana saja, itu tahu. Anda pernah komen kok di, nggak saya perlu sebutkan namanya ya. Anda pernah komen di channel ini dan Anda menyatakan bahwa memuja-muja, mengagung-agungkan, ya sah-sah aja, asalkan itu benar-benar yang komen itu orang lain, gitu. Saya memang boleh kok dibanding-bandingkan, ya, tapi sewajarnya, karena setiap orang itu punya cara tersendiri, punya tips-tips tersendiri. Ini saya kasih tahu komennya ya. Ini loh, bapak ini, dia sembuh tanpa pernah ke dokter, tanpa pernah minum obat sekalipun, tanpa minum herbal sekalipun. Oh, ya, berarti dia orang hebat. Begitu, lain dengan saya. Hebatnya apa? Nggak pernah minum obat, nggak pernah ke dokter, nggak pernah minum herbal, sembuh. Berarti kan hebat. Ada yang lebih hebat lagi, yaitu berarti dia bisa mendiagnosa dirinya sendiri. Bahwa dia, ini loh saya penderita anxiety disorder, ini loh saya penderita psikosomatik. Bisa mendiagnosa sendiri. Padahal yang punya wewenang mendiagnosa itu adalah dokter, psikiater. Saya memang sudah didiagnosa dari dokter. Yang pertama itu adalah dokter spesialis penyakit saraf, bahwa saya menderita anxiety disorder psikosomatik, juga asam lambung, begitu. Nah, dan dari dulu channel ini saya buat, saya tidak pernah melarang Anda semua untuk berobat ke dokter. Karena apa? Orang sakit itu ada dua ikhtiar, ikhtiar insani dan ikhtiar ilahi. Ikhtiar insani itu ya kita pergilah ke dokter, kita pergi ke seorang ahli pengobatan, kita pergi ke seorang yang ahli dalam hal jiwa, kita ke spiritualis dan sebagainya. Sedangkan ikhtiar ilahi ya kita memohon pada Tuhan agar diberi kesembuhan. Nah, dan saya tidak pernah melarang Anda, menakut-nakuti Anda untuk minum obat. Coba Anda buka satu persatu channel saya. Saya tidak pernah mengungkapkan kalau saya itu nggak pernah ke dokter. Saya itu justru shopping dokter, spesialis mata, spesialis saraf, spesialis apalagi sampai lupa, dari dokter umum,
Dan dulu saya memang belum pernah mendatangi psikiater. Padahal saya sudah disuruh sama dokter untuk ke psikiater, tapi saya tidak mau. Nah, itu ya yang perlu Anda semua ketahui. Begitu. Kalau nggak pernah minum obat, nggak pernah ke dokter, berarti diagnosanya dari mana? Itu aja ya. Saya hapus dan Anda sudah nggak bisa lagi komen di YouTube saya. Mohon maaf. Dan jejak digital Anda sudah, ya, masa mau jadi booster di motivasi anxiety disorder sih? Kok geding aku? Ya tapi nggak apa-apalah. Nah itu. Nah sekarang saya akan membahas lebih detail tentang bagaimana cara saya memulihkan stamina. Oh ya, saya lupa. Dan akhirnya saat saya kambuh, saya ke psikiater. Karena apa? Pengobatan ini, ya, pengobatan saya ini mengalami dinamika. Karena sakitnya mengalami dinamika. Ya, kalau konten-konten yang dulu sebelum tahun 2023, itu memang saya harus jujur, emang nggak pernah ke psikiater. Kalau saya kambuh, ya ke psikiater gitu. Ya, itu. Sudah pernah saya bikin video. Nah, mengembalikan stamina. Saya kemarin sudah naik Gunung Andong. Nanti Anda lihat videonya. Dan memang saya akui stamina saya belum bisa pulih. Belum bisa pulih sepenuhnya. Apa karena tidak bisa pulih, atau memang belum bisa pulih, atau memang usia yang membuat stamina saya itu tidak seperti dulu. Dan saya punya anggapan bahwa, ya, saya anggap yang pertama saya belum pulih stamina saya, ya. Kadang aja sensasi itu masih muncul, ya. Stamina saya belum pulih. Belum pulih. Saya tidak menyatakan tidak bisa pulih. Dan mungkin saja karena seiring usia. Karena usia itu nggak bisa dibohongi, gitu. Nah, bagi Anda yang sudah lama alami anxiety disorder, saya yakin stamina Anda berkurang drastis. Berdiri aja nggak kuat, apalagi jalan kaki, apalagi angkat-angkat yang berat. Ya saya yakin Anda belum kuat. Ya, tetapi saya dulu melatih, tetap melatih bagaimana supaya stamina ini setidaknya ya pulih berapa persen, begitulah. Anda nggak perlu melakukan olahraga yang berat-berat, tidak perlu melakukan hal yang seperti di video saya ini, mendaki gunung. Jangan dulu. Kalau Anda merasa belum yakin, Anda jangan olahraga yang memacu adrenalin. Contohnya ya badminton, sepak bola, futsal, dan sebagainya. Apa ya? Keting aku, pletotan. Nah, yang perlu Anda lakukan adalah jalan kaki, ya. Pertama, jalan kaki dulu. Sekuat Anda, semampu Anda, nggak usah lama-lama, sebentar saja, nanti bisa menambah. Kalau Anda masih belum yakin, belum bisa untuk jalan, bukannya belum bisa, tapi takut untuk jalan kaki, karena saya tahu saat jalan kaki itu bagaimana sensasinya, itu bagaimana, saya paham. Anda melatihnya. Ya melatih itu ya pelan-pelan, beranikan, sedikit memberanikan. Terus yang kedua, olahraga Anda adalah yaitu pelenturan saraf. Apa sih pelenturan saraf? Nah ini kayak begini, 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 begini. Nah itu sudah saya bahas, sudah ada di video saya melalui pelenturan saraf. Karena pelenturan saraf itu ya, itu bisa membuat napas ini plong. Misalnya kita itu napas ini terasa sesak, dada ini terasa cenut-cenut terus, ya, dan sebagainya. Yang ada sensasi di dada. Misalkan kita melakukan begini, kita tahan napas, kita hembuskan napas kita, itu akan terasa plong. Apalagi dilakukan secara terus-menerus, begitu. Atau bisa yang lain, dari kaki,
Ada, nanti Anda cari di video saya pelenturan saraf. Yang ketiga, Anda bisa lakukan yoga. Nah, yoga ini saya nggak pernah melakukan, tetapi katanya ini baik untuk melenturkan saraf, ya, mengendorkan saraf-saraf. Dan saya yakin itu, yakin, karena yoga itu gerakannya ada yang namanya keseimbangan, ya, melenturkan begini. Saya yakin yoga itu. Terus yang ketiga adalah olahraga hidung. Olahraga itu, Pak, olahraga. Apa sih olahraga hidung itu? Anda ya, untuk melakukan olahraga hidung, itu yang pertama kita melakukan seni teknik pernapasan. Dan itu sudah ada di video saya. Terus apa yang Anda cium itu adalah aromaterapi atau wangi-wangian, ya, tetapi jangan wangi bunga melati, nanti Anda malah takut. Aromaterapi ya dari minyak angin, ya, yang mengandung mentol-mentol itu loh, Anda hirup. Itu tiap hari Anda hirup itu, nggak apa-apa. Nanti jangan takut ini. Wah, nanti ini Pak, nanti kalau begini Pak, pengaruhnya begini, bagaimana Pak? Nggak usah takut, ya, nggak ada. Itu ya. Terus olahraga lagi apa? Olahraga mata. Apa itu? Ya, penglihatan yang harus yang indah-indah, yang menyenangkan, ya. Ini yang hijau-hijau. Pergilah Anda ke suatu tempat yang membuat Anda rileks, membuat Anda nyaman. Jangan berdiam diri di rumah. Stres Anda. Ini sikat aja, tapi tonton sampai selesai ya. Terus olahraga apa lagi? Olahraga telinga. Yang Anda dengarkan harus sesuatu yang menyenangkan, menenangkan, ya, menenangkan. Suara alam, suara kicau burung, dan sebagainya. Anda jangan menonton media sosial yang ujaran kebencian itu enggak perlu. Mendengarkan ocehan-ocehan di media sosial, bantah-bantahan, dialog yang debat, nggak perlu Anda itu. Dan ini yang lebih penting, apa itu? Olahraga otak. Apa olahraga otak itu? Meditasi, ya. Meditasi itu selain menenangkan pikiran, di keheningan, semua panca indera itu nanti akan terlatih di suatu keheningan. Anda melakukan meditasi bisa aja memejamkan mata, menghirup nafas, mendengarkan audio relaksasi di YouTube kan banyak. Nah, saat Anda meditasi terkunci semua panca indera Anda, ya, terkunci dalam arti tidak kemasukan hal-hal yang tidak mengenakan, hal-hal yang tidak ada hujatan-hujatan gitu. Karena sekarang kan banyak yang menghujat ini dan sebagainya tanpa disertai bukti-bukti. Karena apa? Ya, apa yang segala sesuatu yang kita dengar itu bisa saja opini, bukan fakta. Dan sesuatu yang kita lihat itu adalah sudut pandang, ya, bukan kenyataan. Jadi kita memandang itu orang ini, wah, orang ini kok baik, karena kita memandang dia pernah baik sama kita pernah melihat dia baik sama orang. Tapi pandangan orang lain itu sudah tentu beda. Mungkin dia nggak pernah dikasih apa, menganggap bahwa orang itu sombong dan sebagainya. Karena orang sombong itu adalah lebih ke subjektif, nggak objektif. Kita menganggap orang itu baik atau buruk itu lebih ke subjektif, nggak objektif itu. Jadi sekarang kunci semua panca indera Anda dengan meditasi, dengan olahraga yang tentunya bisa menenangkan. Ya, itu yang perlu kita lakukan sebenarnya. Kemarin saya mendaki di Gunung Andong, ya, saya cerita sedikit ini. Anda tonton aja sampai selesai. Dari base camp sampai ke puncak itu kalau orang normal, orang sehat itu hanya ditempuh 1 jam sampai 1,5 jam.
karena saya ini penderita anxiety disorder dan masih merasakan sensasi, ya butuh waktu yang lama dan tidak nyampe puncak. Dari base camp sampai pos 1 ya kuatlah, tapi dari pos 1 saya sudah bilang sama istri saya, udah dek, saya nggak kuat lagi saya dek, udah kamu dan anak-anak udah naik aja, yang penting hati-hati, saya bilang gitu. Terus saya diam aja gini, terus saya minum alprazolam, ya saya minum alprazolam 0,25 mg, jadi satu butir saya bagi 2. Setelah saya minum alprazolam jarak 10 menit, saya udah merasa enak lagi, dan akhirnya saya nyusul anak dan istri saya naik sampai pos 2. Dan setelah sampai pos 2 saya udah nggak sanggup lagi karena kaki saya udah nggak kuat, ya kaki udah tua nggak kuat. Akhirnya saya turun, dan perjalanan turun alhamdulillah saya kuat nyampe di base camp gitu. Ya mungkin stamina saya belum pulih, atau ya umur saya ini yang membuat stamina saya itu memang belum kayak dulu, nggak bisa kayak dulu. Namanya masih muda dulu kan, wah ngeri kan. Oke, itu yang bisa saya sampaikan pada Anda semua yang ingin memulihkan stamina. Nah, yang dipulihkan stamina dulu, mungkin ada bingung, yang dipulihkan itu stamina dulu atau pikiran dulu. Begini ya, Anda memulihkan stamina dengan cara yang menenangkan, dengan cara-cara yang enjoy, yang asik, yang menyenangkan, itu sudah termasuk memulihkan pikiran. Apalagi pendengaran, penglihatan Anda itu serba yang positif, yang menenangkan. Nah, itu sudah pemulihan stamina dan pemulihan dari pikiran kita. Begitu. Karena sekarang begini ya, Anda semua ini sekarang itu kan takut, cemas karena ada sensasi, ya atau tidak? Kalau nggak ada, Anda saya yakin, weh, nggak ada sensasinya, alhamdulillah enak sekali. Saat sensasi itu muncul dengan tiba-tiba, Anda merasa, loh kok begini lagi, ya atau tidak? Iya toh? Nah itu, jadi begini, coba Anda kurangi media sosial, TikTok, scroll sana, scroll sini. Yang penting Anda nonton TikTok tuh hal-hal yang memotivasi Anda, yang menyenangkan. Kalau misalkan Anda ketemu hujatan-hujatan ini, kok ini, scroll aja, cari tontonan yang membuat Anda itu senang, gitu, yang lucu-lucu, yang memotivasi Anda, ya kayak TikTok saya itu, channel listrik lucu-lucu, itu cobalah. Dan ini lakukan ini selama berbulan-bulan ya, 1 bulan Anda lakukan, 2 bulan Anda lakukan, begitu terus. Ya, jangan bosen, intinya konsisten. Walaupun kadang konsisten ini nggak bisa kita lakukan, karena apa? Saat badan kita enak itu kan, woi ayo jalan kemana. Saat badan kita terasa nggak nyaman, kita malas, ya otomatis kita nggak bisa konsisten. Nah, itu saya menyadari dan saya memahami, karena saya dulu juga begitu. Tetapi karena sudah lama mengalami ini dan bosan, bosan saya mengalami ini. Ya mau nggak mau saya, walaupun badan nggak nyaman ataupun badan nyaman, saya harus tetap gerak keluar rumah, entah di depan rumah, entah kemana kayak gitu. Tentunya dengan memulai dari hal terkecil dulu, keluar depan rumah, mundar mandir jalan mandang apa gitu. Kalau merasa nggak enak ya bolehlah masuk ke rumah, biasanya kan langsung ke kamar berbaring. Ya paham lah saya, itu saja lah ya. Salam sehat dari Beb Kasriono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.